Ya, maaf tadi suaranya belum saya open ya. Terdengar suara saya ya? Nih, udah ada Dengar, Bu Pak. Susi. Ya, Ya, alhamdulillah. Pak. Lagi hujan lebat di saya ini di Padang. Sama, Pak. Sama, saya juga hujan lebat, Pak. Oh, ya. Artinya kita secara materi sebenarnya kemarin sudah sempat disinggung ya, logistik ini ya. Dari logistik kalau Kemarin sama 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 slide sama Angga ya di Pandu. Ya, sebenarnya menarik kalau kita ada diskusi topik ya, ada kelompok yang presentasi, tapi kita nggak sempat membuat presentasi ya. Kita diskusi langsung aja lah di kelas kita, eh, langsung dengan contoh kasus yang di ini ya, yang di MS Team itu Pak, aja. saya ada bikin presentasi yang dari Google Classroom Bapak. Satu. Oh gitu. Ya, Google ini apa namanya? Google Drive iya, biasa iya, itu. Google Drive. Ah, boleh lah, bagus lah. Boleh, Pak? Di ini, yang file yang mana nih? Yang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hedging. Analisa regresi logistik, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hedging menggunakan instrumen derivatif. Oke, iya iya. Ini paper tahun 2020 ya, masih Ya, relatif baru. Iyalah, bagus lah voluntary ya, Bu Riri ya. boleh, Pak. Kita jadi diskusi ini. Eh, Bertujuh baru ya kita online. Ya, sambil saya buka filenya ya. Stasi. Oke, silakanlah Bu Riri ya. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Hedging ini apa nih ya? Harus paham juga istilah ini ya. Hedging itu Pak salah satu untuk manajemen risiko kalau mereka melakukan proses Nah, perdagangan Pak. Jadi untuk jaminan kalau terjadi fluktuasi harga ada jaminan untuk mereka. Jadi ada semacam perjanjian gitu yang saya baca Pak. begitu. Itu Eh, itu ngerti sebelumnya nggak, Bu Riri? belum Pak setelah review ini ya Pak baru tahu. Oke. Ya kayaknya kalau ada pemain saham gitu ya. Iya Pak itu bisa juga terus bisa juga kalau mau apa kerjasama sama perusahaan di luar gitu Pak. Ya ya. Oke lah Karena jadi sangat ini. dipengaruhi sama fluktuasi harga. Jadi mereka harus Hmm. ada untuk lindung nilai, hedging itu lindung nilai mereka nyebutnya. Iya iya iya. Jadi Kalau kalau saya terjadi istilah fluktuasi harga, mereka nggak terlalu rugi. ini memang topiknya di akuntansi ya. Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa, menarik lah. Buat saya ini baru juga sih. Makanya saya ambil ini kemarin yang posting siapa ya? Mungkin saya juga kali ya. Intinya mengambil regresi logistik saja dulu. Entah Iya, kontennya apa itu kan bebas ya. Eh, Bisa fleksibel. Nah, ini mungkin topiknya yang saya belum pernah berkecimpung di dalamnya nih. Hedging, istilah-istilah baru iya. ya. Mungkin semua istilah baru, tapi jadi belajar itulah ya. Iya, Oke Pak. ya, silakan nih Bu Riri ya. Oke, kita dengarkan ya Bapak Ibu yang lain ya. Hmm. Bu Riri, oke lah Izin ya, Pak. membantu nih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam. Terima kasih Pak Ardian dan teman-teman atas kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisa regresi logistik, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hedging menggunakan instrumen derivatif. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, ini juga baru untuk saya, tapi secara jurnal pada saat saya review, mereka menulisnya dengan baik, Pak, dengan runtuh. Tapi boleh nanti kita lihat dulu.
Ini pendahuluan. Sebentar. Pendahuluannya itu dengan meningkatnya pertumbuhan perdagangan internasional, perusahaan perlu mengelola risiko ekonomi dan fluktuasi harga dengan lindung nilai menggunakan deratif. Nah, untuk keputusan mengenai hedging ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti likuiditas, leverage, peluang pertumbuhan, dan ukuran perusahaan. Kemudian, manajemen risiko yang efektif kunci dalam meminimalkan risiko dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan di lingkungan perdagangan internasional yang dinamis. Nah, nanti yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah tentang pengaruh likuiditas, leverage, peluang pertumbuhan, dan ukuran perusahaan pada keputusan pengambil keputusan untuk hedging. Nah, dalam jurnal ini peneliti melampirkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu yang pertama tentang likuiditas. Penelitian yang dilakukan oleh Windari menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan untuk hedging. Nah, penelitian lain yang dilakukan oleh Lin dan kawan-kawan, likuiditas tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging. Selanjutnya, untuk leverage, penelitian dilakukan oleh Astirianti menyatakan leverage berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan untuk hedging. Dan penelitian yang lain dilakukan oleh Aryani masih menyatakan leverage berpengaruh positif. Dan penelitian Megawati juga menyatakan leverage berpengaruh positif, namun penelitian dilakukan oleh Windari, leverage tidak berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. Faktor yang ketiga yaitu pertumbuhan perusahaan, yaitu growth. Growth yang penelitian dilakukan oleh Herianti menyatakan bahwa pertumbuhan berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan hedging. Dan penelitian dilakukan oleh Alam dan Gupta dan teman-teman menyatakan bahwa pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging. Jadi ada perbedaan dari hasil penelitian. Kemudian size atau ukuran perusahaan. Di sini penelitian dilakukan oleh Purwati menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hedging, dan penelitian lain yang dilakukan oleh Yuniastuti yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging. Jadi juga terdapat perbedaan hasil dari penelitian. Nah, jadi yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah karena hasil penelitian terdahulu terkait faktor yang mempengaruhi hedging masih terdapat inkonsistensi hasil, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih konsisten pada perusahaan yang berbeda. Jadi peneliti di sini mengangkat penelitiannya karena ada penelitian sebelumnya yang memiliki hasil yang berbeda. Dan secara penulisan ini penelitian ini disampaikan dengan jelas dan dilengkapi dengan penelitian pendahuluan. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh likuiditas, leverage, peluang pertumbuhan dan ukuran perusahaan terhadap pengambilan keputusan hedging. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu adalah apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengambilan keputusan hedging, dan apakah leverage berpengaruh terhadap pengambilan keputusan hedging, dan apakah peluang pertumbuhan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan hedging. Dan terakhir, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan hedging. Nah, dalam hipotesis pun peneliti di sini mereka memiliki penelitian terdahulu, baru mereka menetapkan hipotesis. Ini hipotesis 1 yaitu likuiditas mempunyai pengaruh negatif terhadap keputusan hedging, sehingga semakin tinggi likuiditas maka semakin rendah probabilitas untuk melakukan hedging. Yang kedua, berdasarkan penelitian sebelumnya, maka ditetapkan H2 yaitu leverage mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan hedging, sehingga semakin tinggi hutang, maka probabilitas untuk melakukan hedging semakin tinggi. Dan hipotesis 3 juga ditetapkan berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu peluang pertumbuhan mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan hedging, sehingga semakin tinggi peluang pertumbuhan, maka semakin tinggi probabilitas untuk melakukan hedging. Hipotesis 4 juga dibuat berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu dinyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan hedging,
Sehingga semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar probabilitas untuk melakukan hedging. Kemudian metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian di sini menggunakan metodologi kuantitatif, yaitu untuk menguji pengaruh leverage, peluang pertumbuhan, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap pengambilan keputusan hedging dengan instrumen derivatif pada perusahaan manufaktur periode 2018 sampai 2019. Kemudian data dan analisa data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2018 sampai 2019 yang dipublikasi melalui IDX. Analisa data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan regresi logistik metode stepwise dengan mengelola data melalui software eView. Kemudian metodologi ini memberikan angka 1 sebagai kategori bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas hedging dan angka 0 apabila perusahaan tidak melakukan instrumen derivatif sebagai aktivitas hedging. Tidak seperti tulisan sebelumnya, saya di sini tidak menemukan dasar dari peneliti untuk menentukan angka 1 dan angka 0 ini. Apakah berdasarkan penelitian sebelumnya atau hanya peneliti memberikan nilai sendiri. Selanjutnya variabel dependen dan independen, yaitu variabel dependennya hedging dan independennya likuiditas, leverage, peluang pertumbuhan, dan ukuran perusahaan. Ini juga sudah dijelaskan dengan baik. Kemudian untuk pengolahan data menggunakan tahap-tahap. Tahap pertama yaitu uji kelayakan modal, yaitu Hosmer and ini uji Goff. Yang kedua yaitu uji keseluruhan modal. Yang ketiga uji R-square. Yang keempat uji koefisien regresi logistik. Penelitian ini sudah melakukan tahap-tahap untuk pengujian secara analisa regresi. Kemudian hasil dari uji likelihood ratio didapatkan nilai LR-nya 0,00027 yang menandakan bahwa probabilitas lebih kecil dari nilai alfa sebesar 0,05 dan menunjukkan bahwa variabel likuiditas, leverage, peluang pertumbuhan, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama dapat mempengaruhi keputusan hedging secara nyata. Jadi ini uji keseluruhan modal. Yang kedua adalah uji R-square. Berdasarkan tabel didapatkan nilai 0,21 sekian-sekian dan menggambarkan bahwa variabel dependent mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 21,59%, yang sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Nah, kemudian hasil dari regresi logistik. Yang pertama, variabel likuiditas yaitu current ratio. Pada current ratio terdapat nilai koefisien sebesar negatif 0,08 dan nilai probabilitas signifikannya 0,8121. Nah, ini menyatakan bahwa nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05 dan hipotesis 1 berarti ditolak. Yang kedua, variabel leverage yaitu debt equity ratio. Didapat nilai koefisiennya sebesar 1,09 dan nilai probabilitasnya 0,0454. Di sini dinyatakan probabilitas signifikan sebesar 0,54. Dinyatakan signifikan dikarenakan variabel ini memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05. Saya rasa mungkin di sini ada sedikit typo ya, karena di sini nilainya 0,04. Harusnya lebih kecil dari 0,05. Ini terbukti hedgingnya H2 diterima. Yang ketiga, variabel pertumbuhan yaitu growth. Diperoleh nilai koefisien sebesar 0,07, kemudian probabilitas 0,3. Berarti nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05, yang hasilnya berarti H3 ditolak. Artinya variabel peluang pertumbuhan
menyatakan bahwa hipotesis ketiga menyatakan bahwa variabel peluang pertumbuhan berpengaruh terhadap keputusan hedging tidak terbukti atau H3 ditolak. Yang terakhir, ukuran perusahaan atau size. Diperoleh nilai koefisiennya 0,65 dan probabilitasnya 0,06. Ini kecil dari 0,05, berarti H4 hipotesisnya diterima. Kemudian dari hasil penelitian ini, dengan penelitian sebelumnya, hipotesis 1 menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging. Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya. Kemudian hipotesis 2 yang menyatakan aktivitas hedging berhubungan positif dengan utang, ini juga didukung oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan tidak menjadi suatu pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan, juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya. Begitu juga dengan hipotesis 4 yang menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif, juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya. Kemudian saya lihat di kesimpulan bahwa penelitian ini sudah sesuai dengan tujuan dan latar belakang masalahnya. Dan di sini jurnal ini menampilkan keterbatasan penelitian menyatakan bahwa masih ada laporan keuangan yang kosong dan tidak tersedia. Juga variabel dependen yang digunakan adalah keputusan hedging, di mana keputusan hedging ini pada setiap perusahaan selalu berganti setiap tahunnya. Jadi banyak perusahaan yang tidak menggunakan hedging secara terus-menerus. Jadi untuk peneliti selanjutnya menggunakan variasi variabel yang mungkin berpengaruh terhadap aktivitas hedging untuk melihat pengaruhnya, seperti kepemilikan manajerial, pajak, financial distress, price earning ratio, dan foreign sales. Dan saran untuk perusahaan yaitu agar mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas hedging. Kemudian dari hasil review yang saya lakukan, menurut saya artikel ini udah menulis penulisannya secara runtut dan berlatar belakangnya jelas. Kemudian penelitian sebelumnya juga ditampilkan dengan jelas berserta dengan hasil-hasilnya. Juga langkah-langkah penelitian dilakukan sesuai dengan langkah analisa regresi. Kesimpulannya sesuai dengan tujuan dan permasalahan. Kemudian dilengkapi dengan saran juga memiliki daftar pustaka yang cukup lebih dari 30. Saya rasa itu yang dapat saya presentasikan hari ini, dan menurut saya jurnal ini cukup bagus penulisannya. Mohon arahannya Pak Ardian setelah presentasi ini, dan teman-teman juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riri, bisa di itu enggak jurnal aset Buka jurnalnya, Pak. Iya, dia jurnalnya itu kita lihat nih jurnalnya di level berapa di Sinta. Saya Bisa nggak belum di-share lihat itu, Pak. Nah, coba dilihat dulu. Artinya kita ingin tahu nih. Selain sisi penulisan juga sisi dia publishnya di jurnal, reputasi jurnal deh. Di jurnal corresponding IT UPI kayaknya Universitas Pendidikan Indonesia ya. UPI itu Bandung berarti ya, kayaknya bagus. Ini ada jurnalnya nih ya. Bisa di retrieve. Jurnal UPI aset. Oke. Saya juga sedang buka nih. Atau masih proses ya? Dia cukup beda penyajiannya sebenarnya di sini ya. Di halaman depan ada runut ya, dia ada Iya, Pak. momen sitasi seperti apa. Tapi diklik nggak mau nih. Terus corresponding
autornya. Nah, siapa? Nah, ini kebetulan corresponding autornya di halaman 1 ini emailnya langsung email kampus ya, UPN Veteran Jakarta ya. Penulisnya tiga-tiganya dari UPN Veteran Jakarta. Emailnya email kampus, itu terpercaya ya, dalam artian tidak pakai akun-akun yang umum gitu kan. Jurnal aset. Oke. Ini nggak bisa kebuka saya, jurnal aset. Sinta 2, jurnal aset UPI, jurnal Sinta 2 ini. Jadi tinggi nih. Iya, Pak. Pantesan bagus susunannya juga kan, Pak. Jadi peer review-nya itu bagus. Tapi Sinta 2-nya kayaknya Sinta 2 baru deh. Karena masih dalam bahasa Indonesia ya. Ya kan artikelnya bahasa Iya, Pak. Indonesia. Masih Biasanya bahasa Sinta Indonesia. mungkin setelah 2020 ya. Sama kayak jurnal kita di Teknik Industri UNAN, ya mungkin mulai 2020 juga itu dia menceng ya, mengubah artikel yang submit itu dengan bahasa Inggris. Ya, saya lihat di sini juga sekarang di indeks jurnalnya. Bu Riri bisa kebuka nggak? Coba di share screen jurnalnya. Jurnalnya, Pak. Oke. Ya, ininya apa namanya, link jurnalnya gitu. Bisa Oh, kebuka link nggak di, jurnalnya. ya. Ini juga pengalaman Bapak Ibu ya. Dan juga membuka wawasan kita juga di dunia akademik itu, eh, ya publikasi, alhamdulillah ya kita dari tahun ke tahun akademik Indonesia, akademisi Indonesia mulai berkembang dan diakui dunia lah ya. Salah satunya ya dari segi penulisan, kita akui juga bahasa internasional kan masih bahasa Inggris salah satunya ya. Jadi begitu kita menulis artikel dalam bahasa Inggris, jurnal, harapannya di indeks, dicari oleh seluruh dunia itu lebih mudah. Hmm. Nggak bisa, Pak. Saya buka linknya, Pak. Bukan linknya aja, langsung mungkin cari jurnal aset UPI gitu aja. Saya tadi juga dari itu. Jurnal aset UPI kebuka kok di saya ini. Saya tuh tadi masih trouble itu ya. Pak Ades Fadri, salat sudah, masih salat sudah selesai ya. Coba nih link ini, Bu, ada kirim chat di sini. Memang agak lama dia. Hedging, istilahnya apa? Kata hedging. Setelah itu masukin judulnya ya, Pak. Ini udah jurnal Eh, asetnya udah kebuka. ya, ya ini aja. Kalau coba searching gitu ya, searching, cari berdasarkan ya keywordnya aja itu sebutkan aja. Hedging tadi contohnya saya mas hedging ya, search 2020 ya, masih belum lama sebenarnya. Ini kalau di Sinta, nah ini
Kayaknya bertukar ininya ya. Linknya beda nih. Nah, kami coba. Iya, 25, 40. Oh iya, Udah Pak, bisa kebuka di link ya ya. UPI-nya. Mm-mm. Bisa di share screen nggak Bu? Dilihatin. Ya, ini udah kebuka. Ya, Sinta 2. Ya, nampaknya pengajuannya menjadi Sinta 2 itu setelah 2020 ya. Ya, dulu artikel 2020 ini masih bahasa Indonesia. Sinta 2 ini prospektif untuk Scopus sebenarnya, setahu saya. Begitu sudah bisa ke bahasa Inggris, mengajukan Scopus cepat biasanya. Oke, jadi eh, qualified ya, Bapak Ibu, jurnal jurnal ini dan juga artikel yang submit ke sini tentu ada proses peer review ya, yang cukup detail untuk membahas satu topik ini. Peer review itu yang memberi komentar ya, para editor-editornya yang dia tidak tahu siapa penulisnya gitu. Jadi blind peer review. Jadi menghindarkan konflik of interest. Ini jangan, contohnya kan gini, kita publish artikel, kita kenal nih si Fulan, udahlah eh, dimudahkan sajalah gitu ya reviewnya lah, oh kawan kita sendiri gitu. Nah, biasanya kalau udah Sinta 2, Sinta 3 lah ya, itu dia tidak menyertakan siapa penulisnya. Di si editor namanya ya, editor mengirim ke reviewer eh, nama nama pengirim, nama penulisnya itu, autornya itu ditutup ya, tidak dikirimkan gitu. Jadi reviewer hanya melihat kontennya aja, silakan mereview, memberikan catatan-catatan semuanya, menghindarkan dari konflik of interest kalau kebetulan kenal misalnya ya dengan autornya. Ya, ini sepintas begitu. Saya ingin melihat ini nih, mengomentari ini Bu Riri ya, juga yang lain ya. Pertama dari artikelnya nih, dari artikel sendiri, ada nggak keterangan dia mendapatkan sumber sumber datanya dari mana? Tadi ada disebutkan data Dari sekunder IDX dari, Pak, data ya IDX. ya IDX kan banyak. Tadi didata Apa perusahaan perusahaan. manufaktur. Perusahaan manufaktur tahun 2018 sampai 2019. Nah, coba saya cari. Menurut perusahaan manufakturnya itu kan banyak juga nih. Berarti mungkin mereka yang masuk kategori sektor manufaktur masuk semua berarti Pak. Nggak ada keterangan yang lain. Biasanya kan kalau Ya. energi, energi kan ada bagian nanti ada coal, ada ada apa? eh, metal, ada kayak gitu kan, ada yang lainnya. Nah, ini ada Tapi nih. Coba besarnya kalau ini di manufaktur aja Pak, nggak ada ini. oke, oke, ada nih di Eh, di tabel 1 nih, Bu. Coba dilihat nih, Bu. Ada kan? Nama perusahaannya banyak nih. Kalbe Farma,
Kimia Farma, Mustika Ratu, kan gitu. Iya, Pak. Tapi kan hitungannya manufaktur aja ini semua. Secara Nah, garis ya, besar. ya. Nah, artinya dia memilih kan. Saya nggak tahu nih, apakah ada kategorinya di Coba saya idx.co.id cek ini? dulu IDX, Pak. Sebentar. Oke, ya, apa kita Saya memang kita ketika mereview ini kita nggak mengakses sumber data aslinya ya, raw materialnya ya. Lalu apakah misalnya ada ya ini, wah nih saya nggak ngerti juga nih Indonesian Stock Exchange bursa. Apa nih Bu, di share screen aja Bu Riri, IDX seperti apa? Oh, boleh Pak. Ya, jadi barangkali Bapak Ibu nih bisa jadi topiknya juga seperti ini. Ini. Nah, data pasar. Ya, coba di home dulu nih Bu, di home dulu bagian Oh, klik logo IDX, logo IDX. Nah, saja ini. ya. Jadi ini bursa efek ya, Indonesian Stock Exchange ya. Ya, Pak. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah pengalaman mengambil data dari sini? Belum. Belum ya. Oke. Kalau saya juga belum. Artinya ini kan sumber data juga, sumber data sekunder ya, tersedia. Iya. Lalu kalau Lanjutnya. manufaktur Ini Pak, mungkin perusahaan. data kan data pasar, terus kita masuk ke data digital statistik biasanya sih Pak yang saya tahu. Ya, ya. Terus Oke, coba aja. kemudian financial report, ini financial data dan rasio. Nah, di sini kita masukin ini 2020 2018 ya. 2018 sampai 2000 salah 2019. Biasanya ini sih Pak. Maaf ya Pak kalau salah. Ya, nggak apa-apa. Ini nggak bisa tuh harus per Harus satu. bulan dia. Oh, ini kayaknya per tahun paling terakhir. Oh, satu-satu berarti mereka, Ya, Pak. satu-satu ya. Iya, Nah, cetok. Nggak apa-apa ya, Pak. Kita coba nggak terapkan apa-apa, ini coba dulu. tuh. Oke. Nah, ini kan Nah, ada ini sektornya di sini, Pak. Ya. oke. Coba nggak bisa dipilih sektornya, pilih salah satu aja Pak. Mungkin klik. Bias, eh, biasanya ini dulu, Pak. Biasanya kalau saya diundur dulu, Pak, ya. Sebentar biar lebih kelihatan di hmm, Excel. ya mengolahnya di Excel ya. Iya, saya stop screen sebentar, Pak. Saya Jadi udah pernah dulu sebelumnya Ibu Riri itu buka IDX ya? Oh, bukanya udah Pak, tapi ngambil data belum pernah Pak. Baru Hmm. kan biasalah Pak nyari-nyari data ntar buat tesis gitu kan. Ya, bagus itu. Jadi belum, iya Pak, ya, tapi belum ini, maksudnya Ya, ya, ya. belum ngambil ngambil data secara ini belum. Bentar ya Pak. Hmm. Iya, Saya pernah cerita nggak ke Bapak Ibu ya, sumber dataset misalnya kegel.com pernah saya sharing ya Bu ya, Bapak Ibu ya, pernah nggak ya? Oke, lihat ini ini kan Pak, biasanya sektornya. iya di mana sih filter? Kita lihat dulu. Oh, biasa kan ada sektor ini Pak. Berarti bukan di sini, tapi di sini. Manufaktur. Sok di sini. Mm-mm. Oh, nggak ada sih. Atau Atau groupingnya sekarang berbeda berubah, pun Pak. bisa Oke. jadi. Consumer in finance, infrastruktur bukan, industri. Ya, atau mungkin Yes. bukan bagian itu kali Bu. Kalau yang lain sih nggak tahu sih, Pak. Saya tahunya yang ini aja. Iya, ya. Oke.
metal, plastik. Ya, ya. Oke. Apa? Tapi ini Bu Riri udah nunjukkan ya ke Bapak Ibu, ibaratnya kita mengolah data atau mengambil data dari IDX, berarti kalau basisnya tadi datanya bulanan atau bisa jadi IDX tahun 2020 tampilannya nggak seperti ini ya, Beda, iya Pak. Biasanya Pak mungkin ya. masih 10 tahun belakang, tapi kemarin ini saya lihat udah tinggal 5 tahun. Kayaknya ada perubahan gitu sih Pak. Hmm, hmm. Ya, Bro. Dan biasanya juga ada yang mirroring biasanya sih. Paham nggak mirroring tuh? Biasanya ada yang nge-backup gitu. Data-data IDX tuh entah resmi Ada atau sih nggak Pak, resmi, tapi berbayar Pak. ada ya Ada itu berbayar. IDN Financial ya apa gitu Pak, tapi berbayar. Ya, ya itu akhirnya kan menjual data kan mahal ya data Bapak Ibu. Kita kapan kita perlu mau nggak mau harus dikejar dan kalau harus berbayar ya bayar gitu. Oke, jadi begitu dia cara mengumpulkan data dari artikel ini dari 2 tahun ya dia pilah-pilah. Tentu betul ada proses cleansing data. Jadi eh, ya kalau di filternya kan udah 2 tahun jelas. Tapi dia nggak menyebutkan juga ya kenapa 2 tahun ya. Hanya menyebutkan 2 tahun. Kenapa juga 2 tahun? Dan 2 tahunnya itu mungkin 2 tahun terakhir dari publikasi kali ya. Publikasi 2020. Jadi dia mengambil tahun anggap saja terbarunya 2018-2019. Jadi ada contoh di situ eh, tabel 1 ya, itu nama-nama perusahaan atau sampel 1 nih, Bu Riri, dicari mungkin Kimia Farma Tbk gitu. Oh, boleh Pak. KBLM dari file Excel tadi kategorinya apa di situ? Baik Pak. Cross check aja gitu. IDX. Ini kalau mengambil data bursa efek, mau ngambil Customer keputusan goods Pak. strategis. Customer good ya. Iya Pak. Ya, apakah itu diartikan sebagai manufaktur waktu itu? Nah, mungkin bisa jadi berubah kategorinya. Sektornya customer good industry, tapi kalau subsektornya farmasi. Hmm, ya, ya oke. Nah, dia kalau tergantung datanya ya itu yang data kita olah, kita update ya dia tentu bisa mempertahankan ini karena dia merasa punya data raw material tahun 2020. Perkara sekarang kita buka tampilnya beda, atau mungkin juga cara mengambilnya mungkin di bagian menu yang lain ya, barangkali ya. Jadi ini nggak jadi masalah karena yang penting misalnya ada diskusi, mau tindak lanjut, karena kan di sini corresponding autornya ada. Jadi saya menduga nih Bapak Ibu ini yang menulis semua adalah Sivitas Akademika, eh, bisa jadi semuanya dosen ini. Karena corresponding autornya di sini kan langsung pakai n @upnvbj.acid ya. ACID itu menunjukkan bahwa dia dari kampus. Kalau mahasiswa biasanya ada keterangan student gitunya. Biasanya ya. Kalau kami di UNAN ya kalau mahasiswa langsung otomatis pakai nomor induk mahasiswa terus @student.unan.acid gitu. Tapi kalau dia bukan mahasiswa, dia langsung kayak saya eh, tergantung ya cara menamainya. Kalau dari paper ini langsung add nama kampusnya ya, ACID. Kalau saya pakai nama fakultas dulu, baru nama kampusnya Unan ACID begitu. Nah, berarti siap tuh. Seandainya ada diskusi dari kita pembaca, ya, kontak aja email ini. Kita meminta konfirmasi tentang apakah misalnya tadi pertanyaan, apakah
kategori manufaktur itu sekarang berubah dan bla bla bla, misalnya kita ingin tahu lebih, bisa mempertanyakan ya, karena corresponding autornya jelas gitu. Ini berbeda kalau misalnya corresponding autornya pakai Gmail gitu misalnya kan. Gmail kan free itu, gratis. Tidak salah ya tidak salah, cuma biasanya komunikasinya tuh nggak lanjut karena bisa jadi yang bersangkutan itu tidak melanjutkan risetnya gitu ya. Ya mungkin dia profesional bekerja, dia mengambil studi tapi paper itu, tulisan itu, artikel itu publish ketika dia studi gitu ya. Nah, setelah itu dia kembali kerja, ya tidak melanjutkan riset ini gitu ya. Itu ya kalau misalnya pakai emailnya email yang free ya, gratisan, Gmail gitu contohnya. Oke, oke. Ini kayaknya 44 data nih, betul. 44 ini yang ditampilkan semua kayaknya nih. Yang di tabel 1 ini 44 data ini. Iya, Tabel Pak, 1 ini 44. dapat. Oke, berarti betul nih datanya langsung semua udah dia pilih. Kategorikan ini. Lalu eh, ada 4 variabel independen ya. Tadi slide Bu Riri gini. Membaca sepintas saya Bu Riri membuat bagus dalam ini, tapi ada yang agak perlu diperjelas nih. Saran saya coba bisa tampilkan slide-nya sedikit, Bu. Baik, Pak. Di masih depan-depan. Oke, next. Berikutnya yang penelitian terdahulu nih, Bu. Halaman slide 3 contohnya ya. Bisa geser ke slide 3. Kayaknya belum pindah nih, Bu, slide 3. Oke. Oke, likuiditas contoh ini. Eh, Oke. Dia yang A menyebutkan ada berapa artikel yang diambil? 1, 2, 3 ya. 3. Oke. Hmm, ya, dia mengambil itu karena sisi variabel independennya likuiditas ya. Perkara apakah ataukah kesemuanya ini memang terhadap independennya tetap sama ya kepada keputusan hedging ya? Ada keterangan nggak Bu Iya, Riri Pak, itu? pada kebutuhan hedging, Pak. Di jurnalnya Jadi, kan ditulis kayak gitu, leverage dan keputusan keputusan hedging, kemudian peluang pertumbuhan dan keputusan hedging gitu, Pak. Kalau di jurnalnya. oke, ini yang begini, tapi yang penelitian terdahulu ini maksudnya contoh Iya, nih Pak. kan 2017 berarti sama-sama mengukur likuiditas kepada putusan hedging kayak gitu aja ya. Sama ya berarti ya. Nah, artinya kita ngelihat tadi ditulis ada 33 referensi. Jadi menarik juga eh, apakah ada unsur ini kan akhirnya kembali kepada objek dan jenis data yang kita terima nih Bapak ya. Artinya penelitian oleh si Aryani, oleh Dewi Siwindari itu sebagai penelitian terdahulu bab likuiditas, di sini penulis tidak melihat 3 penelitian terdahulu tuh objeknya di mana gitu. Hanya melihat likuiditas. Barangkali
Atau mau kita lihat Objek. daftar pustakanya, Pak? Hmm, Nggak coba usah. boleh salah satu nih. Aryani sama Dewi aja kita lihat daftar pustaka. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ini ya itu tadi 30 artikel sebagai referensi jurnal. Itu S2 ya. Gitu. Mm-mm. Aryani. Oke, contoh. Oke, pengaruh hedging sektor pertambangan. Oke ya. Eh, mirip ya, berarti objeknya berbeda satu pertama. Terus yang Dewi yang berdekatan habis A, D, D- Dewi lupa dia. Coba Ctrl F Dewi gitu, Bu. Oh, nggak bisa searching ya. Ya. Jadi contoh ini contohlah Amrina yang sedang terbuka ini. Berarti sama juga, tetapi objeknya perusahaan berbeda ya. Di sini kan otomotif. Kalau tadi tambang. Tapi memang betul-betul ini. Dan eh, ya menariknya jurnal ini sama kayak artikel review nih Bapak Ibu ya. Mungkin pernah mendengar artikel review. Ini perusahaan ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Nah, ini 2017. Apa saja? Kemudian oke. eh, ya saya melihatnya dia pandai, dia bisa mensigi, mau nggak mau kan dia harus membaca semua artikel ini sehingga bisa melihat variabel independennya ini dan bisa menuliskan bahwa oh hasilnya ini negatif dari sekian artikel yang dibaca sebelumnya gitu. Oh ternyata di berikutnya faktor leverage di penelitian lain mengatakan positif gitu ya. Tapi dia tidak membahas dari segi objek ya. Saya tidak tahu atau mungkin menarik juga apakah keputusan-keputusan itu akan terkait dengan jenis objek perusahaannya gitu ya. Mungkin perusahaan tadi manufaktur punya karakteristik yang berbeda dengan pertambangan. Kan mungkin bisa jadi ada dikaji seperti itu lebih lebih detail ya. Ini dia tidak memfokuskan ke situ, tapi yang penting dia melihat ada data, ada artikel menyebutkan leveraging, dia makan menyebutkan hipotesisnya ya. Ada ketidakkonsistennya nih. Maka itu sebagai alasan untuk dia terlibat melanjutkan topik ini. Ya, coba kembali ke slide lagi tuh Bu Iri. Ya, ya, oke. Jadi eh, ya, ini betul sudah yang satu A likuiditas ini tiga artikel yang berbeda, terus yang B juga satu ya empat artikel yang berbeda. Ya, artinya dia dari seperti ini saja sudah bisa satu satu variabel likuiditas dia baca 7 paper ya, masih 7 paper ya. Oke, lalu tadinya saya pikir khawatirnya hmm, ya dalam artikel yang sama ya ternyata ini berbeda udah ya dari penyajian ini artikelnya memang ada 4 artikel yang berbeda.
Oke, jadi ini baru satu variabel. Dia membuat di latar belakang ya, Bu Riri, dia membuatkan penelitian dahulu ini, Iya, Pak, di pendahuluan, Pak. pendahuluan ya. Iya. Nah, jadi mengantarkan Maaf, Pak, di ini, Pak, di landasan teori, Pak. landasan teori. Iya, mereka Coba menetapkan hipotesisnya di landasan teori, Pak. landasan teori. Iya. Oke. Tapi mm, Hmm. tapi di penelitian di pendahuluannya juga udah ada juga sih, Pak. Ada ya, ada Ada bagus ini. secara ringkas, terus di landasan teori agak dijabarkan dikit. Mm-mm. Ada, Pak. Iya, iya, Pak. Ini Oke. saya kutipnya dari pendahuluan. Ya, tapi di pendahuluan tuh pasti harus muncul rumusan masalah kan? Nah, itu yang menarik. Iya, Eh, pendahuluannya ada tujuan sama rumusan masalahnya. hmm. Di situ jadi tidak disebutkan sebuah masalah ya, tapi ada fenomena empiris. Empiris kan berarti berdasarkan kenyataan ya. Eh, Terjadi yang inkonsisten ya, yang berbeda itu. Maka dia berlanjut untuk melakukan penelitian ini. Lalu tadi Bu Riri ada komentar juga 1 dan 0 ini ya Bu ya. Dari mana sumbernya gitu ya? Kayaknya justru ini tidak perlu kayaknya Bu Riri. Karena kan kita akan menggunakan analisa registrik logik, regresi logistik. Kalau regresi logistik kan variabel, halo, variabel dependennya kan memang harus menggunakan 0 dan 1. Iya Iya, atau betul, tidak kan? Pak. Betul, Pak. Jadi itu Jadi nggak perlu tidak lagi perlu, ya, Pak. Pasti iya pasti nggak perlu 0 dan lagi. 1 kan. Pasti 0 dan 1. Karena karakteristik regresi logistiknya kan begitu. Dia mau mengambil atau tidak gitu. Jadi tidak perlu. Lalu ya, metodologinya sudah, hipotesis dia sudah menggunakan. Terus kerangka pemikiran dia membuat metodologi ya. Nah ini dia membahas ada yang keseluruhan nggak nih? Atau satu persatu tadi ya dilihatnya? Kayaknya satu persatu ya. Maksudnya, Pak, Secara keseluruhan atau dia membahasnya likuiditas kalau terhadap dari hedging. hasil penelitiannya ada kalau likelihood ratio itu secara keseluruhan kan ya, Pak, sama uji GOF ya, yang uji R ya, R square. Ya enggak sih, Pak? Terus setelah Ya, itu uji GOF-nya sama yang lain baru parsial. Benar nggak? ya. Oke, ya. Mengapa dilakukan tahapan-tahapan untuk pengujian-pengujian ini, Bapak ya? Karena bisa jadi eh, data yang kita kumpulkan itu memang tidak valid ya, bisa jadi. Nah ini walaupun sudah ada penelitian ada 4 variabel tadi, tetapi sekali lagi akan sangat tergantung dengan jenis data yang kita kumpulkan. Nah artinya pertama pakai uji kelayakan model dulu, ya, kemudian uji overall fit model keseluruhan gitu. Nah karena bisa jadi dari yang kita kumpulkan, apalagi kalau pakai kuesioner nih, Bapak Ibu, sebenarnya ada instrumen kuesioner itu kan data primer ya kita dapat. Data primer itu perlu sebuah kejelian, sebuah merangkai
pertanyaan itu karena bisa jadi ketika diuji dengan uji reliabilitas misalnya kan, untuk validitas, pertanyaan-pertanyaan kita susun itu tidak masuk dalam pengujian-pengujian itu. Jadi akhirnya bisa jadi variabel yang kita susun harus ditukar lagi, dihapus, ambil lagi variabel yang lain, dan seterusnya. Jadi memang tahapan-tahapan dalam mengolah data sudah dilakukan, jadi sudah semacam panduan ya, guide, prosedur. Ini loh yang harus dilakukan untuk model regresi linear, model regresi logik ya seperti ini. Jadi ini sudah dilakukan 4 pengujian sampai pun yang terakhir koefisien yang keempat itu koefisien regresi logistik ya, pengujian hipotesisnya gitu. Yang terakhir karena kan di awal kita sudah menetapkan hipotesis, lalu 4 kali model pengujian. Oke. Lalu kita lihat hasilnya ya. Kalau lihat ya ini kan inilah. Kalau tadi kalau typo sebenarnya agak riskan ya. Kalau tadi menurut Bu Riri ya. Karena sebenarnya harusnya berpengaruhnya signifikan sebenarnya kan, di atas atau di bawah kan signifikan sebenarnya, apa jelas ininya ya, perbedaannya jelas gitu. 0,04 tadi ya yang bagian Iya, harusnya PM. signifikan karena kecil dari 0,05 gitu kan. Tapi salah ketik lebih besar. Ya, coba Nah, betul. Apakah salah ketik memang apa seperti itu? tapi kan kalau nggak tahu sih Pak, kalau Ya, regresi logistik kalau uji GOV itu kan kecil dari 0,05 nggak Pak? Eh, signifikan. Soalnya yang lain di bawah 0,05. Saya juga ragu ya, sih Pak. ya. Ini memang teknis, apalagi menggunakan tools ya, alat bantu juga nih. Nampaknya, ya. Tapi kalau tadi yang ukuran size 0,006 kan juga kurang dari kan? Ini kan kurang dari Pak. Di sini juga ditulis kurang dari kan Pak. 0,06 Mm-mm. kurang dari. Nah, kalau Iya, yang ini kan 0,0. tulisnya besar dari Pak. Ini Oh, ya tulisnya. harusnya. Iya. Oke, iya, Ininya iya, benar iya. kecil. Signifikannya benar signifikan. Cuman di Betul, sininya ada signifikan. typo. Ah, iya, 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 iya. Iya, bisa jadi ya kita kasih tanda. Karena di situ seharusnya memang kecil ya, kecil dari 0,05 nilai signifikansi. Oke, ya, itu mungkin dari yang lain ada komentar Bapak Ibu. Jadi ada 4 variabel independen, walaupun lagi ya topiknya ini topik yang tidak lazim, tidak biasa di kita, tapi ya tadi intinya apa tadi hedging ya istilahnya tuh. Mau kita apa tadi istilah hedging tadi? Apa nilai nilai agunan atau nilai jual ya istilah hedging tadi? Lindungi nilai Pak. Untuk Lindungi menjaga nilai. dari kerugian terjadi fluktuasi. Hmm, lindungi nilai ya. Mau diambil nggak gitu ya? Istilahnya kan kalau kita ya tadi mungkin transaksinya udah transaksi internasional, perdagangannya internasional, mau mengambil melindungi nilai ya dari kita. Mungkin penjaminan ya, mungkin ya semacam garantor kayak gitu ya. Semacam portofolio kayaknya Pak. Iya, Diferensiasi ini produk. Bu Bu siapa ya? Boleh di Pak. Bu Ledi. Bu Ledi mungkin pengalaman kali di situ. Udah. Heeh. Udah, udah. Iya, ya. eh, Apapun itu ya, ya kita ambil sampel yang di situ, yang sekarang kita diskusikan, dia ngambil hanya menentukan nih
mengukur seberapa kuat, tetapi dengan sebuah nilai variabel dependennya adalah bentuknya logik ya, 0 dan 1. Ambil, tidak. Mungkin nanti akan di paper yang lain jadi ketemu keputusan membeli gitu kan. Beli, tidak gitu kan. Lalu variabel independennya apa. Nah, ini menemukan ini karena sebenarnya 30 referensi tadi ya, 33 artinya sebenarnya 4 variabel ini menarik ya, bukan hal jarang ya, banyak ya. Ya ada orang yang meneliti tentang dengan objek yang berbeda. Nampak-nampaknya ini malah jadi artikel ini disebutkan sebagai artikel, ya tadi saya bilang, artikel review nih. Bisa jadi ini sebagai ya, ini kalau Bapak Ibu yang riset ya, biasanya riset itu tahun pertama artikel review dulu nih. Memang membaca ya, kuatnya itu harus membaca dulu nih. Memperluas spektrum pemahaman kita dulu. Kalau saya duga tadi itu, ketika tiga-tiganya penulis adalah dosen lah, saya asumsikan itu, ini mungkin bagian dari riset si penulis ini nih. Tahun pertama adalah biasanya gitu, dibuat target taktiknya. Tahun pertama adalah artikel review nih, baca artikel, wah ditemukan nih, ada yang berbeda. Topiknya kan sama, 44 tadi kan sudah bentuk tadi 30 kan udah banyak ya. Dia bukan topik yang spesifik tuh, umum gitu. Ya, lagi-lagi yang berbeda cuma objeknya aja. Nah, tapi dia menemukan ternyata, oh ada inkonsistensi nih. Semuanya ada 4 variabel independen yang diusulkan, tapi kok semuanya bukan semuanya ada terjadi inkonsistensi. Maka dia meneliti, tapi ya itu jadi sumber latar belakang, tapi pembuktiannya dia tentu mau nggak mau harus ngambil sampel satu objek juga. Nah, objeknya itu ya manufaktur tertentu yang juga sebenarnya tanpa perlu menuliskan alasan-alasan sebelumnya itu tadi, dia bisa langsung menuliskan saja sebenarnya kita ingin meneliti gitu. Tapi pandai dia membaca literatur review panjang, seolah-olah ditemukan adanya inkonsistensi. Sebenarnya ujung-ujungnya, coba Bapak Ibu bayangkan ya, mungkin Bu Riri yang menulis ini kan bisa bayangin kan, sebenarnya itu kan bahasa-bahasa apa namanya ya, seni ya Bapak Ibu ya, seolah-olah kita menemukan inkonsistensi bla bla bla, bukan kebetulan ya, memang karena kekuatannya dia dari membaca literatur yang banyak. Sebenarnya tanpa membaca itu, dengan data yang ada, kita melakukan metode yang sama, kemudian objeknya berbeda, bisa juga tetap dilakukan kan? Ya, tanpa bercerita bahwa ini ditemukan inkonsistensi gitu kan, sebenarnya bisa juga dibuat. Tetapi inilah kekuatan paper ini, ditambahkan dengan landasan si penulis, dia sudah membaca sekian 30 artikel, menemukan inkonsistensi, ditambahkan itu sebagai temuan ya di dalam pendahuluan di paper ini gitu. Padahal tanpa itu pun dia sebenarnya ya udah deh saya temui nih, saya ingin meneliti data dari perusahaan manufaktur, datanya ada dari EDX, dosen ini tadi ya, udah diteliti gitu aja kan, tanpa ada ditemukan bahwa sebab tadi kan nggak ada nih kesimpulannya. Akhirnya apakah disebutkan bahwa dia menyebutkan hasilnya dia adalah hasil yang lebih kuat atau apa, kan nggak ada ya, nggak nyebutin tertentu kan. Dia coba di bagian kesimpulan Ibu. Ini bagian ini ya, bagian interpretasi.
jurnal aja ya Pak. Di sini saya nggak tulis Oke, oke, kesimpulannya. ya. Boleh. Ya, ini pandai mengemas dia. Ini juga trik-trik menulis nih sebenarnya. Eh, Simpulan. Eh, Ya, ini kesimpulannya dia pandai menguraikan latar belakang. Ini kan umum aja nih. Nggak ada pengaruh dia menemukan inkonsistensi kan. Ya kan ya. Kalau dia misalnya ya menemukan inkonsistensi tadi sebagai sebuah alasan, terus dia bisa menguatkan bahwa saya menemukan bahwa tidak perlu inkonsistensi nih. Buktinya data saya ini seperti ini sehingga saya bisa mengatakan bahwa leveraging likuiditas adalah berpengaruh signifikan misalnya kan gitu ya. Ini kan kesimpulannya standar ya, hasil pengujian bla 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 bla, tidak ada kaitan dengan tidak lagi disinggung tentang dia menemukan inkonsistensi, terus dia dari inkonsistensi tadi dia menguatkan bahwa dari penelitian kami mendukung yang tidak setuju misalnya kan. Nah, kan nggak ada gitu kayaknya. Ini cuma itu aja nih ya. Pengujian-pengujian biasa ya per variabel tadi ya. Nggak ada sih Pak, cuma penjabaran secara umum aja. Jawaban secara umum. Jadi itu pandai dia, pandai untuk mengemas ini tambah saran ya. Mengemas ini ya isu latar belakang ya yang membuat dia perlu meneliti ini. Padahal ya tanpa menulis tadi ya saya bilang tanpa menuliskan ditemukan inkonsistensi dia pasti akan mengolah data itu juga gitu. Ya nggak? Akan mengolah data yang dari IDX manufaktur 2 tahun dah seperti hasilnya tapi dia dibumbuin. Nah, tapi bumbu ini memang enak nih bumbunya. Kenapa? Sumber bacaannya banyak. Ya, 30 tuh tidak sedikit ya. Sumber bacaannya banyak. Ini menguatkan juga ini kita. Iya Iya. Pak, jadi kalau mereka ditanya nggak perlu nge-defense susah-susah, ini penelitian, tinggal itu aja kan Pak. Iya, Kalau nggak perlu. ininya. Saya melihatnya gitu. Ya. Tapi tadi ini menjadi penting juga. Ini kan state of the art ya. Kepandaian seni mengemas gitu kan. Nah, kebetulan dia seolah-olah bagi si reviewer membaca di depan menarik nih. Oh, betul ya terjadi inkonsistensi. Padahal ujung-ujungnya yang dilihat ya sama juga satu bagian dari yang inkonsistensi itu dia juga ya ambil satu satu paketnya gitu. Sekarang itu perlu kemarin ada mungkin Bapak Ibu eh, ada lah ya apa namanya klinik-klinik artikel, jurnal atau penelitian gitu kan membuat seperti tadi eh, mungkin di ITBHAS mungkin juga ada seperti itu mungkin jadi diikuti juga Bapak Ibu. Artinya bagi reviewer tuh melihatnya sesuatu yang kelihatannya berbeda terus karena kan orang untuk proposal riset itu kan misalnya penelitian yang melamar kan banyak tuh yang apply banyak biasanya dia ngelihatnya skimming secara cepat ini sesuai panduan nggak sesuai formatnya penulisannya dan lain macamnya terus yang berikutnya ada sesuatu yang eye-catching ya menarik perhatian tidak gitu. Nah, mungkin dia pandai itu mengemas walaupun ya di latar belakang walaupun ujung-ujungnya hasil risetnya ya menurut saya ya satu bagian juga tuh satu satu hal yang sama dengan 33 referensi yang diambil gitu. Tidak jauh beda dengan yang 33 yang ada gitu. Ya itu dia. Ya, mungkin yang lain ada yang berkomentar, ada yang bertanya.
atau topik ini diskusi tentang regresi logistik ya, Ibu Bapak. Kita tambahkan tadi diskusi tentang rating jurnal. Sebenarnya isu pemeringkatan itu bukan untuk membuat grading ya Bapak Ibu, tetapi tingkat layanan ya. Pemerintah juga saya baca tuh laporannya ini bukan pemeringkatan ya, tapi klasterisasi apa namanya grouping agar meningkat. Jadinya kita tahu lah ya, semakin kita capable jurnal akan semakin sulit juga acceptance range ya, daya terimanya karena saingannya besar. Tapi kalau saya sarankan sih Bapak Ibu misalnya dijadikan salah satu syarat untuk wisuda, yang ini aja dulu, yang diterima dulu lah gitu. Nanti kalau semakin terbiasa, nanti cari yang jurnal yang lebih ratingnya tinggi. Ada lagi yang mau menyampaikan Ibu Bapak? Ini Bu Riri sudah membantu kita ya, memandu tentang topik ini, yang slide-nya sudah ada ya di Google Drive. Materinya ya teknik-teknik untuk mengolah data ya Bapak Ibu. Kalau Bu Riri tadi dari slide tadi ya, Iya, Kak. boleh slide terakhirnya tadi dilihatin yang komentar-komentarnya. Oh, baik, Pak. Sebentar, Pak. Ya, yang next slide terakhir ya. Ya, sebelum nah ini aja. Oke, ya. Oke, ya. Ya. Ya, makanya ini yang review pribadi ya, Bu Riri. Ya, kita sudah cek tadi ternyata ya kapabilitas jurnal cukup ini ya, bonafit. Terus juga penyusunnya, autornya juga memang betul-betul peneliti ya, akademisi. Jadi enak untuk melihatnya dan itu memang cukup bagus ya. Jadi ya bisa ya. Jadi seperti inilah kurang lebih kalau kita mereview artikel atau jurnal. Baik, kayaknya dari Bu Riri ada yang mau ditambahkan lagi Bu Riri? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya, alhamdulillah. Ya. Ini menarik ya, sudah disajikan. Ada yang ingin ditanyakan, dikomentari tentang topik regresi logistik dari Ibu Bapak yang lain? Pak, saya mau nanya yang uji overall fit model ini, Pak. Jadi kalau kita ngambil data sekunder ataupun data primer itu wajib melakukan uji ini, Pak, sebelum pengolahan data lanjutan. Ya, pastikan kita ngikutin ini Bu, metodologinya Bu. Langkahnya kalau dia
secara spesifik menyebutkan ya berarti kita ikuti gitu. Ya, apa namanya? Ada mungkin ada beberapa yang memang menyesuaikan dengan toolsnya ya. Tadi pakai FView ya, pakai SPSS ya, atau Review, mungkin Pak. yang pakai machine learning tools ya. Misalnya kayak ya, mungkin agak sulit ya bagi Bapak Ibu pakai Python. Eh, ya ada juga dia menyediakan modul atau script untuk mengecek itu sih. Tapi kuatnya kita lihat dari metodologi penelitian tuh. Apakah langkah-langkahnya perlu dilakukan itu? Ya, lagi-lagi tergantung dengan jenis metode yang mau kita ambil ya. Nah, nampaknya kalau dari situ dia harus menguji itu sama juga dengan yang terkait dengan yang karena ini modelnya kan regresi ya, baik yang linear atau non linear. Karena ini kan kategorinya non linear logistik. Nah, tentu harus ada pengujian tambahan yang mungkin berbeda nih. Kayaknya pengujian itu coba lihat nggak kita yang waktu pengujian yang regresi multi multiple linear kepake nggak? Kalau ini kan logistik non linear ya, mungkin ada pengujian tapi bentuknya bukan seperti ini kayaknya. Beda. Nah, itu harus kita teliti tuh langkah-langkahnya. Nah, kita sesuaikan dengan ini aja Bu. Nah caranya seperti apa ya? Pertama kita lihat panduan metodologi, yang kedua lihat panduan tools-nya, berikutnya lihat seperti apa penyajian dari artikel-artikel yang membuatnya, langkah-langkahnya. Bisa jadi saya kadang menemukan juga sih topiknya sama, tapi ada yang tidak melakukan ini gitu, karena punya alasan tertentu misalnya nggak melakukan, atau memang apa dia tetap melakukan sesuai dengan prosedurnya. Nah, itu yang nantinya saran saya sih itu akan lebih detail ya, kita memang betul meneliti nih step by step, kuncinya di bagian metodologi ya. Itu kan langkah penyelesaian masalah yang kita lakukan ada di bagian metodologi. Terima Kurang kasih, lebih Pak. seperti itu Bu Riri. Ya, makasih, Pak. Ada lagi Bu Bapak? Logistik, binary logistik sudah, RFM sudah, market basket sudah ya sebagai penambah ini. Mungkin kita break dulu gimana Bapak Ibu. Jadi setelah break, saya mungkin sharing beberapa sumber-sumber dataset ya. Ya, secara singkat aja deh. Nanti setelah break, sumber-sumber dataset misalnya dari pernah saya singgil ya, kegel.com. Pernah saya singgung nggak Pak Bu ya? Pernah ya? Kegel.com. Nah, ini saya tulis di sini. Kegel.com. Itu sumber sumber dataset salah satunya. Mungkin bisa kita lihatin nanti. Malah juga ada beberapa tapi memang pendekatannya dia pendekatan machine learning ya. Karena kalau Bapak Ibu pendekatannya kan lebih cenderung pendekatan ekonomi ya, manajemen gitu ya. Ya kalau mengolahnya pakai mesin learning akan bagus, tapi mungkin ada toolsnya, mungkin bisa pakai tools aja ya. Karena memang mungkin agak terlalu rumit, walaupun sama-sama mudah sebenarnya. Tapi itu artinya inilah sumber-sumber mengumpulkan data untuk kita lihat. Kayaknya itu dulu ya Bapak Ibu, istirahat ya. Habis istirahat, sedikit saya akan tambahkan beberapa sumber-sumber data untuk bahan-bahan riset Bapak Ibu terkait dengan pengolahan di big data. Itu ya. Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. Pak. Pak, istirahat, Pak. Ya, kita break dulu. Habis asar ya mungkin ya.
Oh, berarti Ya, sekarang Pak. 2 sesi ya, Pak? 2 sesi, 1 sesi kita ya? Enggak ya? Ini Pak, kan ini kan pertemuan ke-6 Pak. Jadi dosen boleh Oh sampai iya, pertemuan ke-7 Pak. oh udah. Tapi saudara Bapak Pak. Ah, atau gini aja lah. Eh, saya sebenarnya sedang nyiapkan ya, summarize ya, semacam kuisis itu ya. Saya pernah setting ya, tapi belum selesai gitu. Saya coba merangkum dari topik big data, dijawab itu. Atau itu aja jadi tugas nanti ya, gimana? Ya Pak, tugas saja Pak. Berarti Ya, tugas Pak. Ya pengganti nanti UAS ya Pak. Tugas ya saja, pengganti Pak. UAS. Ya Pak. Saya udah melihat kan performa Ibu Bapak yang presentasi. Tapi saya punya catatan juga nih bagi yang mungkin kehadiran ataupun tingkat presentasinya. Biasanya saya punya catatan, tapi kelas ini kayaknya hadir semua kemarin ya. Ya, misalnya saya merasa ada kurang, perlu tambahan, nanti saya mungkin ketua kelas saya, ketuanya mungkin ya. Kalau di sini mungkin Angga kali ya. Baik Pak. Nah, saya mungkin punya catatan kemarin yang presentasi, yang menjawab, yang memberikan komentar dari 2 kali kan, ada 4 kelompok, kita kan saling bergantian ya kemarin kan, satu memberi presentasi, satu lagi menanggapi kan gitu. Oke deh, kayaknya kalau gitu ya udah kita cukupkan aja kali Bapak Ibu ya. Ini sesi ke-6, saya akan insya Allah nih ngasih. Kalau gitu saya juga nitip nih Angga ke Ya Pak. ada kelas-kelas yang lain ya, dijadikan yang sama, jadi semacam ya apa refleksi lah ya, jadikan refleksi, jadikan kuis apa dalam bentuk pertanyaan gitu. Gitu. Oke, mungkin demikian Ibu Bapak ya, berarti sudah pas 6 pertemuan tatap muka, sesi 7 nanti dijadikan tugas pengganti UAS. Nanti juga saya titip ke Angga untuk di kelas yang lain juga, salah ya. Dan mudah-mudahan ini jadi insight ya Ibu Bapak, wawasan menambah dan up to date mengikuti perkembangan data. Mata kuliah ini mungkin dulu nggak ada, tetapi tuntutan zaman yang ketersediaan data yang sedemikian berlimpah, data new oil ya, sumber bahan baku yang baru yang tidak akan pernah berkurang ya. Beda dengan yang oil minyak sekarang kan akan habis, tapi ini data akan ini, dan data menjadi tidak bermakna kalau sekedar lewat saja, tidak diolah, tidak dianalisis. Tapi sisi lain, secara bijaknya Bapak Ibu, data juga bisa diselewengkan ya. Tapi sekali lagi kita menuntut ilmu karena ini adalah meningkatkan kapasitas diri, juga meninggikan martabat kita sebagai manusia ya. Jadi data yang kita olah bisa jadi kalau salah itu biasa Bapak Ibu ya. Salah memprediksi, ya kan nggak apa-apa. Ya biasa gitu. Tetapi ketika kita punya data, terus kita sengaja selewengkan, nah itu bukan terkait dengan kesalahan metode, tapi sudah larinya ke arah karakter ya. Itu yang kita jauhkan, kita antisipasi, kita hindarkan ya, lebih kuat sama-sama. Oke, terima kasih. Di kelas manajemen strategik ini ada Angga ya, ketua kelasnya, dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin nggak bisa disebut satu-satu, ada Bu Selvi ya, Bu Lady, Bu Riri ya, yang hadir di sini, Bu Nendri ya, Bu Laravia ya, Bu Susi juga. Kapan lagi ketemu kita Bu Susi? Waktu itu Bu, Pak ditunggu Ridwan, Pak nanti di rapor-kapaunya Pak, kalau Bapak ke Bukit ah, Tinggi. Bu Meriza, Pak Novialdi ya, gitu. Ya, Bu Lea juga ya, Bu Lea. Ini udah semua ya, ada 16 ya. Pak Devri juga. Jadi, silakan mudah-mudahan kita Pak Nur Faizin ya ada ya, Pak Nur Faizin, Bu
Bu Tasrika ya juga ya. Pak, Salah. izin Pak. Mudah-mudahan ya berkah lagi gimana? Nah, jadi sumber-sumber data tadi nggak jadi Pak, nggak dibagi ke kita. Ah, ya nih Kegel udah dibuka belum? Pernah buka belum? Coba yang saya nggak bisa share screen nih. Udah. Bu Riri kali coba Bu Riri. Udah, Pak. Udah Oke. semua Pak. kayaknya Pak, udah Udah, pada Pak. pernah. Udah Pak. Itu Kegel ya. Mungkin juga ada semacam data ini aja mungkin kayak macam eh, sus survei Suspernas pernah nggak? Pernah dengar nggak Ibu Pak ya? Sumber data Belum data Pak. Sakernas ya. Survei Angkatan Kerja Nasional. Data Sakernas, survei Angkatan Kerja Nasional. Terus kalau misalnya data transaksi perdagangan juga bisa juga nih, misalnya data jual beli. Biasanya orang atau sekarang kan banyak menyediakan open data nih, open data Jabar, misalnya nih. Kita lihat opendata.jabarprof.id. Sumber kayaknya belum ada ya kali ya. Open data sumber ada nggak ya? Kayaknya belum ya. Satu data ini aja ya, belum diolah gitu. Atau mungkin akhirnya ke BPS ya. Nah ini yang saya kirim coba yang ini ya, open data Jabar. Oke, open data Jabar Prof. Ya ini misalnya kalau kayak kemarin data COVID, data COVID Jakarta juga open data Jakarta ya. Hmm. Hmm. Open data Jakarta juga ada nih. Kumpulan dataset Jakarta. Ini juga data produksi ternak, data harga barang-barang gitu ya. Jadi barangkali Bapak Ibu bagian strategik nih kan, apa perbedaan antara di Jawa dan di Sumatera misalnya kan, jadi dibandingkan ya, atau mungkin spesifik Jawa Barat dengan Sumatera Barat gitu misalnya ya. Karena kalau saya pernah cukup lama di Bandung, ya Jawa Barat itu orang Sumatera Barat banyak juga ya Bapak Ibu ya. Peminang banyak di sana. Saya 7 tahun ya, 2003, 6 tahun lah di Bandung. Ya di rantau kuat, artinya mungkin sama-sama Barat, membandingkan misalnya ya dari sumber-sumber data ini Bapak Ibu ingin mengkomparasi, jadikan inspirasi riset gitu ya. Kalau Bapak Ibu kan targetnya sekarang bagaimana untuk menjadi topik riset ya. Kalau kami mungkin akademisi karena secara sekolah udah selesai ya riset tadi ya. Kita ingin mencari fenomena apa. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menjadi partner mitra kita riset akan menarik juga tuh. Boleh juga Bapak Ibu kan. Saya ada minat, ada diskusi. Bapak Ibu yang ada instansi misalnya kan. Kalau mungkin Angga misalnya ingin menggali topik tentang data-data kampus misalnya kan. Bisa jadi kan. Karena memang sehari-hari di kampus, kampus negeri dan kampus swasta. Mungkin apa namanya itu? LL Dikti berapa kalau di Sumbar 10 ya? 10 Pak. Sumbar Ya Pak. 10 dibandingkan dengan negeri secara tingkat risetnya seperti apa dan segala macam mungkin dikaitkan dengan kalau saya dengar ada dorongan untuk kampus-kampus swasta itu merger gitu ya. Apa namanya kalau tidak bisa menghidupi sendiri. Tapi kayak ITBH kayak established lah, sangat established nih. Kemarin ketemu dengan Pak Ketua, apalagi MM-nya itu bagus. Akreditasi sebentar lagi unggul ya, Angga ya. Insya Allah Pak. Sudah unggul malah ya. Saya lihat ada kelas internasional pula ya. Jadi Lagi proses ya Pak, MM-nya belum unggul Pak. Lagi proses Pak. ya. Belum. Ya artinya kayaknya lebih unggul ya kelas MM kayaknya yang ini malah ya. Yang undergraduate kali ya S1 ya yang Iya Pak, yang ada problemnya sedikit Pak. masih perlu dikuatkan. Jadi
Saya seperti tadi ya. Nah, itu bisa jadi ini. Kemudian selesai Bapak Ibu. Ya, ini mungkin beberapa poin tadi ya. Open data Jakarta, open data Jabar. Kalau yang umum tuh yang Kaggle itu internasional. Malah kalau ada orang, kalau mungkin di Kaggle Bapak Ibu bisa cari market basket analysis juga ketemu tuh. Mungkin ada orang yang mereview, sudah ada datanya. Tapi datanya bisa kita pakai nggak, Pak? Itu kan udah diolah orang ya, Pak, datanya. Enggak, di Kaggle kan data ininya, dia jadiin data setnya aja, Bu. Oh, berarti bisa kita pakai lagi gitu. Iya, bisa kita download. Mungkin orang mengolah dengan dataset itu kan. Terus kita juga ingin membuktikan mengolah dengan dataset yang sama. Apakah datanya mendukung orang sudah membuat yang itu gitu ya. Nggak masalah, karena kan dia mengumpulkan dataset tadi. Itu kali ya Bapak Ibu ya. Insya Allah lain kali bisa bertemu, bisa lebih intensif lagi. Dekat lah, Bukit Tinggi, Padang lah. Seperti biasa. Mohon maaf kalau banyak salah dan khilaf. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan Kami juga ada mohon maaf, Pak, kalau ada salah, Pak. sukses. Ya, sama-sama sukses Ibu Bapak di studinya. Tidak lama lagi eh, eh, ijazah ya, selesai selesai tugas akhirnya, tesisnya, membawakan kebaikan buat Bapak Ibu dan keluarga juga masyarakat sekelilingnya ya, selingkungan tempat kerja dan Amin, instansinya. amin ya Rabbal Ya. Alamin. Makasih Pak. Amin. Semoga Ya. ilmunya jadi amal, Pak. Amin sama-sama. Ya. Allahumma amin. Semoga Bapak sehat selalu dan kita selalu ketemu lain waktu ya Pak. Amin ya Bu. Ya. Terima kasih. Sedih rasanya Saya berpisah tutup. dengan Bapak. Sedih Oh, berpisah kan dengan sudah Bapak. foto kita kan? Sudah foto sekali ya kemarin ya. Udah, Pak. Tapi Sudah, saya Pak. yang nggak biasa kata Angga apa tuh? Saya nggak tahu tuh gaya apa tuh kemarin. Dengan kelompok ini ya di kelas ini ya beda ya. Oh bukan. Udah kan ya Bu ya. Yang waktu Udah, Pak. dengan istri Sudah, waktu Pak. itu kelas Udah, lain. Pak. Kita pertemuan pertama kemarin, Pak. Ya, yang di kelas ini ya. Tapi yang dengan Ibu waktu itu beda kelas ya. Udah kelas, Pak. Enggak ya. Beda. Beda kelas ya. Itu ada gaya yang Angga komentar. Wah saya baru sekali ini jangan-jangan ya. Gaya apa itu ya Angga ya? Iya, Pak. Iya. Apa saya lupa namanya juga. Oh, apa, Pak? Lupa juga saya namanya, Pak. Mama tuh kayaknya itu yang biasa ya. Iya. Gayanya mama lah gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih banyak ya, Pak. Pak. Yo. Ya.